Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema Aku Anak Soleh. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, meyakini makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku yang baik sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai dan mengerti, dan tugas utama sebagai khalifah yang benar. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Apa makna hidup saling menghargai? Kita harus paham dulu maknanya hidup saling menghargai. Makna hidup saling menghargai adalah mengakui keberadaan dan hak setiap individu. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh egois, mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita harus menghargai dan mengakui keberadaan hak setiap individu, tetangga kita, teman kita, juga orang-orang di sekitar kita, serta menerima perbedaan, karena dalam hidup perbedaan adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi di sekitar kita. Sikap saling menghargai merupakan hal penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat, karena dengan adanya sikap saling menghargai, kerukunan, keharmonisan dalam bermasyarakat, bertetangga, berteman akan kita rasakan. Apabila kita tidak saling menghargai, maka hidup ini tidak akan harmonis. Lanjut, mengapa hidup harus saling menghargai? Saling menghargai merupakan kunci keharmonisan, ya. Tadi sudah dijelaskan, kunci keharmonisan adalah saling menghargai. Sikap tidak menghargai perbedaan dapat menimbulkan perpecahan. Dimanapun kita berada, kalau sikap kita tidak bisa menghargai orang lain, menghargai teman, menghargai tetangga, maka perpecahan akan timbul. Dan sikap saling menghargai dapat menciptakan ketenangan hidup. Kalau ingin hidup kita tenang, maka kita harus hidup dengan saling menghargai, saling bertoleransi. Bagaimana cara penerapan sikap saling menghargai? Ini cara kita menerapkan sikap saling menghargai, yaitu dengan cara menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang lain berpendapat, kita harus menghargainya, karena itu adalah salah satu bentuk toleransi dalam kehidupan. Menghargai keyakinan orang lain, karena di Indonesia sendiri terdapat banyak agama, tidak hanya satu agama. Jadi kita harus saling menghargai, saling tolong menolong, dan saling memaafkan. Kesalahan dalam hidup itu adalah hal yang lumrah, maka kita harus saling memaafkan ketika ada salah di antara kita. Untuk apa kita harus saling menghargai? Satu, menciptakan kedamaian. Hidup ketika saling menghargai akan tercipta kedamaian. Selanjutnya, memperkuat solidaritas. Solidaritas, kebersamaan, persatuan akan terjaga ketika kita saling menghargai. Lanjut, membangun kehidupan yang harmonis. Rukun, harmonis itu bisa diraih, bisa dicapai kalau kita saling menghargai, dan menjadikan diri lebih matang. Sikap kita akan lebih dewasa ketika kita menghargai orang lain. Lanjutnya, menghindari permusuhan. Konflik itu terjadi karena banyak pertentangan dan perbedaan yang tidak bisa diambil jalan tengah. Dalam artian apa? Tidak bisa saling menghargai, maka konflik itu terjadi. Maka inilah pentingnya sikap saling menghargai. Selanjutnya, memahami tugas utama sebagai khalifah. Apa saja tugas utama khalifah di bumi? Satu, menjaga lingkungan agar aman, terhindar dari kerusakan. Jadi tugas kita yang pertama adalah menjaga lingkungan. Ya, jangan sampai lingkungan alam yang sudah indah, titipan Allah ini kita rusak dengan membuang sampah sembarangan misalnya, juga dengan berkelakuan yang tidak baik, atau menciptakan hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Dua, mewujudkan perdamaian dan persatuan di bumi.
Jadi ketika kita saling menghargai, ingat tugas khalifah ya, menciptakan perdamaian, jangan bermusuhan satu sama lain. Itu karena termasuk tugas khalifah. Mengikuti perintah Allah, kita dijadikan khalifah di muka bumi ini adalah amanat dari Allah, maka kita harus menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah juga hal-hal yang negatif yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi. Selanjutnya, menegakkan keadilan di bumi. Salah satu tugas khalifah adalah menegakkan keadilan. Jangan sampai di bumi ini kita berlaku tidak adil, berlaku zalim pada sesama, pada lingkungan, atau kepada makhluk Allah yang ada di bumi ini. Selanjutnya, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini juga termasuk tugas khalifah yang sangat penting. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan pada kebaikan dan mencegah keburukan. Mengapa kita harus berperilaku baik? Karena semakin kita terbiasa berbuat baik, maka semakin dekat kita dengan kebahagiaan hidup. Bagaimana cara kita membiasakannya? Ada beberapa cara. Di antaranya, bergaullah dengan orang baik, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap kelakuan kita. Selanjutnya, bertanggung jawab. Hidup ini harus tanggung jawab. Apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya, menjauhi sikap negatif. Sikap-sikap yang negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk harus kita hindari. Membiasakan diri berprasangka baik, husnudon. Hidup itu harus berprasangka baik, positif, jangan sampai prasangka buruk. Hikmah berperilaku baik, membuat hati lebih tenang. Ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Kehidupan akan tenang kalau perilaku kita adalah perilaku yang baik. Mengurangi stres. Orang stres itu karena kadang masalah itu karena tingkah lakunya sendiri, maka terjadilah stres karena perbuatan yang tidak baik. Meningkatkan kepedulian sosial, menjadi lebih bersyukur dan menularkan kebaikan terhadap sesama. Itu demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadikan ilmu menjadi ilmu yang barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.